Kita diberikan beberapa langkah untuk mencegah marah, untuk bisa mencegah marah ini. Yang pertama adalah melatih jiwa dengan berbagai akhlak terpuji seperti sabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman untuk bisa beribadah berubudiyah kepadanya. Dan kita telah pada hari ini telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua kegiatan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali menjadi amal ibadah hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam saya kirimkan kepada Nabi kita yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita lanjutkan keterangan hadis mengenai dengan tema jangan marah. Kita bacakan hadisnya kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la takbab faraddada mirara qala la takbab. Abu Hurairah ridha akannya berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Dan beliau menjawab, jangan marah. Dan Nabi mengulanginya sampai beberapa kali dengan bahasa la taqtab, jangan marah. Yang telah kita sampaikan kemarin ini adalah salah seorang atau pesan Rasulullah yang ditujukan kepada si penanya yang ingin menempuh jalan ke surga, yang ingin menempuh jalan ke surga dengan meminta nasihat singkat agar ia bisa menghafalkan dan memahaminya. Dan pesan tersebut adalah dengan singkat saja, la taqtab, jangan marah, atau menahan marah. Jangan engkau membiaskan kemarahan itu. Maka dalam artian Nabi menyampaikan dengan makna yang sangat dalam, jangan sampai marah ini menguasai diri dan menampakkan akhlak-akhlak jelek kita, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada minggu yang lampau. Banyak dampak dari efek dari kita tidak bisa menahan marah. Bisa berefek kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Di antaranya kalau kita tidak bisa menahan marah, bisa mendatangkan penyakit mungkin bagi kita, dan bisa mendatangkan dosa besar kepada diri kita dengan tidak bisanya kita menahan marah, dan bisa berdampak pula kepada orang lain.
Bisa saja kita dendam kepada orang lain dan bisa membunuh orang lain dengan marah kita ini. Dengan tidak bisanya kita menahan marah ini bisa menganiaya orang lain pula. Maka oleh sebab itu ada beberapa hal untuk kita bisa mencegah marah. Yang disebutkan dalam keterangan hadis ini adalah, dan kita tidak bisa pula memungkiri bahwasanya marah itulah bawaan atau memang sifat kita sebagai manusia atau tabiat kita sebagai manusia. Itu adalah bawaan dari kita sebagai manusia. Akan tetapi marah ini bisa kita tahan. Marah ini bisa kita kendalikan. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan dalam ayat-ayatnya, maka ada beberapa penyebab kemarahan itu. Di antaranya sombong, karena adanya sifat sombong dalam diri kita. Yang kedua, merasa tinggi hati. Kemudian ada sifat merasa membanggakan diri. Kemudian suka menghina orang lain. Kemudian diantaranya banyak bercanda atau banyak bergarah. Ini akan menimbulkan sesuatu yang gejolak dalam hati. Nah, ini kadang-kadang yang banyak bagi kita. Suka berdebat, kemudian melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak bermanfaat. Inilah diantara penyebab kemarahan itu yang disebutkan dalam keterangan ini. Ada merasa sombong, merasa tinggi hati, membanggakan diri, menghina orang lain, banyak bercanda, suka berdebat, dan melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak bermanfaat, dan melakukan dan ambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang lebih. Nah, ini diantara penyebab kita murah marah. Maka dianjurkan oleh Nabi dalam hal ini kita diperintahkan untuk menjauhkan sifat-sifat yang ini atau perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan tadi, supaya kita bisa mencegah dan menahan amarah yang ada di dalam hati kita. Kemudian kalau kita lihat sejarah, diantaranya para dikisahkan dalam keterangan marah ini ketika Nabi Musa marah. Nabi Musa pernah marah ketika itu, ketika Nabi Musa pergi belajar menambah ilmu dengan kepergiannya 40 hari dengan Nabi Khidir. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Ketika umat Nabi Musa sekembalinya dari perjalanan, maka banyak umat Nabi Musa yang kembali kepada kekafiran dengan mengikuti ajaran Samiri, dengan menyembah patung sapi emas. Dan ketika itu ditemuilah saudaranya Harun dengan dapat kabar bahwasanya Harun membiarkan saja umatnya kembali kepada kekafiran. Maka ketika itu Nabi Musa marah dia. Sedemikian marahnya, dipegangnya jenggot Nabi
Harun maka memutih jenggot Nabi Harun ini. Tapi ketika itu cepat disadarkan oleh Nabi Harun, maka jikalau engkau juga marah kepadaku sebagaimana umat yang telah menghinaku, jikalaulah tidak, mereka akan membunuhku juga. Karena madanya kaum Bani Israel ini, nabi-nabinya pun akan dibunuh. Maka terserahlah Nabi Musa ketika itu dilepaskan tangannya dari jenggot Nabi Harun, maka tinggallah putihnya. Begitu buat menahan marahnya Nabi Musa ketika itu. Jikalau tidak, tentulah mati dan Nabi Harun ini di tangan Nabi Musa. Dan juga diceritakan kisah Nabi Yunus karena tidak bisa menahan marah ketika itu. Dia tinggalkan umatnya karena sanggup amarahnya ini, merasa tidak bisa dia mengendalikan perintah apa yang telah diperintahkan Allah, dan umatnya tidak mau beriman. Maka tumbuh dalam marahnya dalam hati, maka ditinggalkannya lah umatnya ini. Itu makanya Nabi Yunus pergi, dia berlayar. Dan sampai di tempat tujuan, Nabi Yunus dimasukkan ke laut dan dimakan oleh ikan. Dan dikeluarkan ikan, maka terdampar lagi di kampung yang ditinggalkannya tadi. Didapatinya lah umatnya tadi telah beriman. Di sini Nabi Yunus bertobat kepada Allah karena tidak bisa menahan marahnya tadi. Maka kita mengambil pelajaran dari hal demikian untuk bisa menahan amarah supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan beberapa langkah untuk mencegah marah, untuk bisa mencegah marah ini. Yang pertama adalah melatih jiwa dengan berbagai akhlak terpuji seperti sabar, lemah lembut, dan tidak tergesa-gesa dalam segala hal. Ini yang pertama. Yang caranya lah melatih jiwa dengan berbagai akhlak terpuji seperti sabar, lemah lembut, dan tidak tergesa-gesa dalam segala hal. Yang kedua, mengingat dampak dari marah. Mengingat dampak dari marah ini. Keutamaan meredam marah adalah keutamaan memaafkan orang yang berbuat salah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, dan orang-orang yang bisa meredam amarah dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini dalam surah Al-Imran ayat 34. Mengingat-ingat dampak dari marah, bisa berdampak pada diri kita dan bisa berdampak kepada orang lain. Maka Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarah dan ia sebenarnya mampu untuk meluapkannya, maka pada hari kiamat ia akan dipanggil oleh Allah di hadapan semua makhluknya, lalu ia disuruh memilih bidadari yang ia inginkan. Hadis yang diriwayatkan oleh 4 ahli hadis, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah seorang menahan amarah karena Allah kecuali rongga akan dipenuhi keimanan, dan di dalamnya dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan Allah akan memenuhi perutnya dengan ketenangan dan keimanan. Ini
motivasi untuk kita bisa menahan amarah yang bergejolak dalam hati kita. Ini yang kedua, mengingat dampak dari marah. Kemudian yang ketiga adalah ketika amarah atau marah itu muncul, maka ucapkanlah ta'awuz. Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Dalam surah Al-A'raf dikatakan, dan jika engkau ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Dan disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya dua orang laki-laki saling mencaci di samping Rasulullah SAW. Salah satunya mencaci saudaranya sambil marah hingga wajahnya merah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, andai ia mengucapkan, tentu kemarahan mereka akan hilang, yaitu apa ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jikalau Rasul-Rasul tumbuh perang dalam hati diri kita, maka cepat-cepatlah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Kemudian yang keempat adalah mengubah posisi. Kalau sedang berang tagak, maka ubah posisi duduk supaya tidak menghilangkan mereka, karena kehilang tapi kurangnya kurang. Guna pindah dari cara berdiri. Ini diantara cara mencegah marah. Tukar posisi Pak. Kemudian menghentikan bicara. Masa dia memperang kan menceloteh-celoteh. Disuruh kok dapat niat. Bisa menahan ketika itu. Kalau bisa, ini yang dikatakan orang kok senang berang. Orang berceloteh apalagi agak nyanyi saya. Tentang agak bentuk piluru begini tu. Bisa waktu di kerumahan, kok bisa ditahan niat, tidak berbicara kita, mengubah posisi dan berusaha untuk tidak berbicara. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya bisa di antara yang itu, maka kita mengambil air wudhu. Pada dasarnya ketika kita amarah itu bergejolak adalah api yang sedang bergejolak dalam hati kita. Maka api dipadamkan dengan air, maka segeralah kita mengambil air wudhu. Maka insya Allah akan bisa meredamkan kemarahan kita itu dengan mengambil air wudhu. Dan wudhu itu pun adalah ibadah untuk menghilangkan kita terhindar dari hadas kecil dan meredamkan hati kita dengan air wudhu. Ini diantara mencegah marah atau bisa meredamkan marah yang ada di dalam hati kita. Ini jika kita lakukan, insya Allah bisa meredam amarah kita. Dia pak ibu gua juga kali nak nonton pembedang nak. Mudah-mudahan dengan keadaan. Kemudian ada marah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila marah ini diperbolehkan apabila marah ini dalam membela Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat surat Taubah disebutkan, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan teman-temanmu
dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, melegakan hati orang-orang yang beriman dan menolong kamu terhadap kemarahan mereka. Terhadap mereka, melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan kemarahan mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 14 dan ayat 15. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pinangan. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka kami bisa mengetahui dari wajahnya. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah. Nabi tidak pernah marah, namun jika larangan Allah dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat meredam kemarahannya. Maka jikalau agama kita dihinakan, Nabi kita dihinakan, maka kita wajib marah. Inilah wajib marah karena Allah. Inilah yang dimaksud, yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya dalam tegaknya kalimatullah. Maka dalam hal marah-marah yang lain, maka yang mengakibatkan kepada celakanya diri kita dan orang lain, inilah yang diusahakan untuk bisa menahan amarah tersebut. Mungkin dari penjelasan yang pendek ini mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.